Bu, bisa diceritakan visi misi Prodi Pendidikan Masyarakat ini, Bu? Oke, terima kasih. Pertama sekali saya harus jelaskan sesuai dengan keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud nomor 46/B/HK/2019 tentang nama-nama prodi. Jadi dulu sebelumnya memang pendidikan luar sekolah namanya, sekarang dengan SK tersebut menjadi pendidikan masyarakat. Nah, visinya sudah tentu menjadikan prodi pendidikan masyarakat ini mampu menyiapkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan berbasis teknologi informasi serta mampu bersaing di era globalisasi dan era industri 2014. Kemudian yang menjadi visi yaitu jelas menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis KKNI dan teknologi informasi, kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bekal nanti untuk mereka berkiprah di masyarakat setelah lulus dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam setiap program pembelajaran untuk mewujudkan lulusan yang berakhlakul karimah. Bu, ini kan banyak masyarakat yang belum tahu tentang pendidikan masyarakat, Bu, ya. Prodi ini, Bu, ya. Nah, itu bisa diceritakan, Bu, ciri khas atau apa aja sih yang diajarkan di prodi ini, Bu? Oke, terima kasih. Jelas yang namanya prodi pendidikan masyarakat itu alumninya sebetulnya bisa berkiprah di dunia pendidikan formal dan non formal. Nah, adapun beberapa jenis mata kuliah yang memang disampaikan yang menjadi ciri khas, mereka belajar tentang andragogi untuk pendidikan orang dewasa. Kemudian juga ada metode-metode dan strategi pembelajaran orang dewasa, juga dibekali dengan teknologi informasi yang menjadi wajib harus ditempuh oleh mahasiswa. Kemudian juga ditambah dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dan pendidikan keagamaan selama 4 semester. Itu yang menjadi ciri khas dari prodi pendidikan luar sekolah dan juga UIK, adanya pendidikan agama selama 4 semester. Dan dibekali juga keterampilan lain sebagai kulminasi dari praktek-praktek baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, yaitu dengan istilahnya praktek profesi pendidikan. Itu bisa di pendidikan non formal seperti di kursus, seperti di PKBM, atau di sekolah-sekolah formal yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Oh, itu berarti profesi yang bisa dilakukan oleh alumnus, Bu, ya, tentang PKBM dan lain sebagainya. Kalau untuk alumnus sendiri berapa, Bu, kira-kira sampai saat ini yang sudah dilahirkan? Sebelum ke jumlah lulusan, barangkali kita harus lihat bahwa setelah lulus mereka bisa menjadi pengelola, Pak. Pengelola pendidikan masyarakat, baik itu pendidikan anak usia dini atau yang tadi saya sebutkan PKBM atau kursus khusus yang memang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian juga menjadi perancang-perancang dari pembelajaran pendidikan orang dewasa dan juga pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga bisa menjadi para pengelola lembaga pendidikan non formal, gitu ya. Lulusan barangkali sekitar hampir 3.500-an yang sudah berkiprah, dan mereka sebetulnya lulusan kami karena dulunya ada kelas karyawan, mereka itu sudah menduduki jabatan-jabatan struktural tertentu. Paling rendah itu kalau di formal itu kepala sekolah, kemudian ada yang juga kadis, ada yang juga berwirausaha, Pak. Di bidang pertanian juga dia di pendidikan non formal seperti memimpin lembaga PAUD, mendirikan PAUD, kemudian menyelenggarakan lembaga pendidikan atau yayasan yang itu dilakukan oleh para lulusan dari kami. Nah, biasanya mahasiswa yang masuk ke sini ekspektasinya apa, Bu? Masuk ke prodi pendidikan masyarakat ini, Bu? Harapan mereka memang harus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat dengan bidang ilmu pengetahuan yang diterima di dalam lingkungan kampus, dan mereka berkiprah tidak harus di lembaga pendidikan formal, tidak harus jadi pegawai negeri, tapi dia bisa membuka lapangan usaha. Yang saya contohkan tadi menjadi pengelola PAUD, pengelola kursus atau berwirausaha, itu salah satu ekspektasi yang diharapkan mahasiswa dan kami juga sebagai pengajar.
Ya. Penmas ini untuk menghadirkan tantangan masyarakat, keinginan masyarakat, bidang bekerja di luar formal. Contoh misalnya gini, ya PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat itu kan dikelola oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah secara ini. Nah, perlu orang-orang yang profesional yang menggarap itu. Nah, orang Penmas itulah garapannya. Atau memang orang yang melakukan kursus, melakukan diklat, orang-orang yang profesional itu yang diperlukan. Makanya mengemaslah tahun 84 itu mendirikan adalah pendidikan luar sekolah yang dikenal sekarang adalah Penmas, yang dikenal yang sekarang itu ya. Itu dalam rangka ya menghadapi tantangan. Maka keilmuannya berubah dan prodinya adalah berubah. Itu yang pertama, pendidikan masyarakat.